Kerajaan Bima didirikan pada abad ke-11 Masehi di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Kerajaan Bima, lebih sering disebut Kesultanan Bima, adalah kerajaan Islam yang telah didirikan sejak tahun 1621 Masehi. Kerajaan Bima memiliki wilayah kekuasaan yang meliputi sejumlah pulau di Nusa Tenggara, seperti Sumbawa, Sawu, Solor, Sumba, Larantuka, Ende, Manggarai, Komodo, dan lainnya. Kerajaan Bima didirikan pada abad ke-11 Masehi dengan dua nama, yaitu Kerajaan Bojo dan Kerajaan Bima. Kerajaan Bojo merupakan nama yang diberikan oleh para pemangku adat yang disebut Cuhi, sedangkan Kerajaan Bima merupakan nama yang diberikan oleh masyarakat. Setelah membentuk kerajaan, Sang Bima pergi ke Kerajaan Medang. Ia kemudian mengirim kedua putranya yang bernama Indra Zamrud dan Indra Kumala ke Kerajaan Bima. Pada masa pemerintahan Sultan terakhir, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin, Kerajaan Bima mengalami masa kejayaan. Namun, pada tahun 1909, Kesultanan Bima digabung ke dalam Keresidenan Timur Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan di Makassar. Semua urusan kesultanan harus mendapat persetujuan pemerintah kolonial Belanda. Sultan Ismail mulai melepaskan pengaruh Hindia Belanda di kesultanannya dengan melakukan peperangan dan mendirikan berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1957, sistem pemerintahan Kesultanan Bima berubah menjadi sistem Swapraja Kabupaten Bima. Nama-nama raja Kerajaan Bima antara lain: yang pertama, Abdul Kahir I atau Rumata Mabatawadu. Beliau memimpin dari tahun 1620 sampai 1640 Masehi. Yang kedua, Ambela Abil Khair Sirajuddin atau Mantau Umajati. Beliau memimpin dari tahun 1640 sampai 1682 Masehi. Yang ketiga, Nuruddin Abu Bakar Al-Shah atau Muwa Aju. Beliau memimpin dari tahun 1682 sampai 1687 Masehi. Hingga raja yang terakhir, yaitu Muhammad Salahuddin. Beliau memimpin dari tahun 1915 sampai 1951 Masehi. Dalam pemerintahannya, Kesultanan Bima menggunakan gelar Ruma kepada para sultannya. Gelar ini melambangkan bahwa sultan adalah khalifah dan wakil Allah di bumi. Sultan diberi wewenang oleh masyarakatnya untuk menjadi pemimpin dan pemerintah. Dalam melaksanakan pemerintahan, sultan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mementingkan keperluan pribadinya. Pemerintahan sultan sepenuhnya dilaksanakan sesuai syariat Islam. Nilai-nilai budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dipadukan dan membentuk tradisi pemerintahan. Masyarakatnya memiliki 3 sifat yang berasal dari masa awal pendirian Kerajaan Bima, yaitu sifat sabar, malu, dan takut. Ketiga sifat ini diwariskan oleh Sang Bima kepada kedua anaknya, yaitu Indra Zamrud dan Indra Kumala. Indra Zamrud dibekali ilmu melaut, sedangkan Indra Kumala dibekali ilmu bertani. Pengetahuan ini kemudian diajarkan kepada masyarakat Bima. Dalam struktur sosialnya, penduduk asli di Kesultanan Bima adalah masyarakat suku Donggo yang menghuni wilayah pegunungan. Wilayah pemukimannya berada di Kecamatan Donggo dan Kecamatan Wawo Tengah. Penduduk yang lainnya adalah suku Bima. Suku ini awalnya adalah para pendatang dari suku Makassar dan suku Bugis yang menghuni wilayah pesisir Bima. Islam pertama kali diperkenalkan ke Kesultanan Bima oleh Syed Ali Murtalo atau Sunan Gresik yang berasal dari Gresik. Ia adalah putra Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan kakak dari Sunan Ampel. Penyebaran Islam dilakukan bersamaan dengan kegiatan perdagangan. Penerimaan Islam hanya oleh kelompok kecil pedagang dan masyarakat Kerajaan Bima yang berada di wilayah pesisir. Islam pertama kali diperkenalkan ke Kesultanan Bima oleh Syed Ali Murtalo atau Sunan Gresik yang berasal dari Gresik. Ia adalah putra Syekh Maulana Ibrahim Asmarakandi dan kakak dari Sunan Ampel. Penyebaran Islam dilakukan bersamaan dengan kegiatan perdagangan. Penerimaan Islam hanya oleh kelompok kecil pedagang dan masyarakat Kerajaan Bima yang berada di wilayah pesisir. Kerajaan Bima mengalami masa kemunduran pada masa pemerintahan Sultan terakhir, yaitu Sultan Muhammad Salahuddin.
Pada tahun 1909, Kesultanan Bima digabung ke dalam Keresidenan Timur Hindia Belanda dengan pusat pemerintahan di Makassar. Semua urusan kesultanan harus mendapat persetujuan pemerintah kolonial Belanda. Sultan Ismail mulai melepaskan pengaruh Hindia Belanda di kesultanannya dengan melakukan peperangan dan mendirikan berbagai organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945 sampai 1957, sistem pemerintahan Kesultanan Bima berubah menjadi sistem Swap Raja Kabupaten Bima. Kesultanan Bima runtuh akibat ulah dari Belanda. Pada saat itu, Belanda selalu ikut campur dalam beberapa kesultanan yang ada di Indonesia. Peninggalan Kerajaan Bima yang dapat kita temui hingga saat ini adalah Masjid Sultan Muhammad Salahuddin, Museum Asimbojo, Dana Tahambojo, Istana Asibou, Masjid Al-Muwahhidin, Budaya Rimpo.